Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ririn dengan NIM 2072325 dengan dosen pengampu Bapak Dr. Dharma Putra SPD MPK. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi tentang administrasi kurikulum. Tujuan pembahasannya yang pertama itu memahami definisi administrasi kurikulum, yang kedua mengetahui tujuan administrasi kurikulum, yang ketiga memahami fungsi administrasi kurikulum, dan yang keempat mengidentifikasi ruang lingkup administrasi kurikulum. Yang kelima mempelajari kegiatan administrasi kurikulum, dan yang keenam yaitu memahami peran guru dalam administrasi kurikulum. Nah, jadi harapannya kita dapat menyusun kurikulum yang relevan dengan kebutuhan dan perkembangan zaman. Jadi dapat memastikan keselarasan antara kurikulum dengan tujuan pendidikan nasional untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan hasil belajar siswa. Pengertian dari administrasi kurikulum. Jadi, administrasi kurikulum adalah proses terencana, sistematis, dan berkesinambungan untuk mengelola kegiatan belajar mengajar mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi demi mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Nah, ruang lingkupnya mencakup penyusunan tujuan, materi, strategi pembelajaran, hingga penilaian. Nah, dasar hukum administrasi kurikulum di Indonesia merupakan landasan yang mengatur perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi kurikulum di satuan pendidikan. Nah, berikut ada beberapa yang saya dapat dari sumber, yaitu yang pertama, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional atau disingkat dengan UU Sikdiknas. Terus yang selanjutnya ada pasal 1 ayat 19, yaitu mendefinisikan kurikulum sebagai seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran. Pasal 36 sampai 38 mengatur tentang pengembangan kerangka dasar dan struktur kurikulum. Tujuan administrasi kurikulum yang pertama, mewujudkan efektivitas dan efisiensi dalam pendidikan. Tujuan utamanya adalah menciptakan sistem kerja yang efisien dan efektif di sekolah. Hal ini berarti setiap sumber daya seperti manusia, waktu, dan dana yang digunakan secara optimal untuk mendukung pembelajaran. Nah, yang kedua itu mendukung tujuan pendidikan nasional. Administrasi pendidikan juga berperan penting dalam mewujudkan cita-cita pendidikan nasional, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa dengan sistem administrasi yang baik. Setiap sekolah dapat berkontribusi pada peningkatan kualitas manusia Indonesia baik dari aspek pengetahuan, keterampilan, dan karakter. Nah, yang ketiga itu meningkatkan koordinasi dan akuntabilitas. Administrasi menciptakan sinergi antar pihak, guru memahami perannya, kepala sekolah bisa mengontrol jalannya kegiatan, sementara staf administrasi menjaga peraturan data dan dokumen. Semua itu membentuk ekosistem pendidikan yang transparan dan bisa bertanggung jawab. Nah, selanjutnya fungsi dari administrasi kurikulum. Jadi, fungsi administrasi kurikulum adalah merencanakan, melaksanakan, mengawasi, dan mengevaluasi kegiatan belajar mengajar secara sistematis untuk meningkatkan efektivitas dan efisien pendidikan. Ini memastikan materi ajar berjalan terarah, meningkatkan pemanfaatan sumber daya, dan menunjang pencapaian tujuan pendidikan. Nah, jadi fungsi utamanya teman-teman dari administrasi kurikulum yang pertama itu perencanaan atau planning, yaitu menyusun tujuan, materi, metode, dan evaluasi pengajaran. Yang kedua, pelaksanaan atau mengimplementasikan kurikulum dalam proses pembelajaran.
Yang ketiga, pengawasan dan evaluasi, memastikan proses belajar sesuai rencana dan menilai efektivitasnya dengan perbaikan. Dan yang keempat itu meningkatkan efisiensi dan memaksimalkan penggunaan sumber daya seperti guru, sarana untuk hasil yang lebih baik. Dan yang kelima, pedoman pendidikan menjadi acuan bagi guru dalam mengajar sebagai implementer, adapter, developer, dan researcher. Nah, adapun ruang lingkup administrasi kurikulum, yaitu tahapan manajemen kurikulum berdasarkan prinsip manajemen organisasi. Ruang lingkup ini meliputi perencanaan kurikulum, yaitu penyusunan rancangan, penetapan tujuan institusional, serta pemanfaatan sumber daya secara terpadu. Pengorganisasian kurikulum, yaitu pengaturan struktur program, pembagian beban mengajar guru, dan pengelolaan mata pelajaran. Pelaksanaan kurikulum atau implementasi rancangan ke dalam proses belajar mengajar atau KBM di kelas. Evaluasi atau penilaian kurikulum, proses penilaian sistematis untuk mengukur keberhasilan program dan hasil belajar siswa guna memperbaiki keberlanjutan. Nah, yang kedua itu komponen operasional yang dikelola. Nah, dalam pelaksanaannya, administrasi ini fokus pada pengelolaan 5 komponen utama. Nah, tujuannya yang pertama itu tujuan, yaitu sasaran yang ingin dicapai oleh lembaga pendidikan. Yang kedua itu isi atau materi, yaitu penentuan bahan ajar yang sesuai dengan jenjang pendidikan. Yang ketiga itu metode atau strategi, yaitu cara menyampaikan materi untuk mencapai interaksi belajar yang maksimal. Yang selanjutnya itu media dan sarana, alat bantu yang mendukung efektivitas pembelajaran. Nah, selanjutnya itu ada sistem evaluasi atau alat ukur untuk menafsirkan hasil belajar siswa. Nah, yang ketiga, kegiatan administrasi guru di tingkat satuan pendidikan. Ruang lingkup ini juga mencakup dokumen administratif yang wajib disiapkan guru seperti kalender akademik. Kalender akademik itu apa? Kalender akademik adalah jadwal waktu kegiatan pembelajaran selama 1 tahun. Selanjutnya ada program tahunan atau prota dan program semester atau promes. Nah, selanjutnya ada silabus atau rencana pembelajaran, RPP atau modul ajar. Nah, yang selanjutnya itu jadwal pembelajaran dan alokasi waktu. Selanjutnya yaitu kegiatan administrasi kurikulum. Yang pertama itu kegiatan awal tahun pelajaran. Ini adalah fase persiapan krusial untuk menentu arah pembelajaran selama 1 tahun ke depan, yaitu menyusun jadwal pembelajaran. Nah, jadi mengatur alokasi waktu, mata pelajaran, dan pembagian kelas. Selanjutnya itu pembagian tugas mengajar, yaitu menetapkan beban mengajar guru melalui SK pembagian tugas. Selanjutnya penyusunan kalender pendidikan, yaitu menentukan hari efektif belajar, libur, dan jadwal ujian. Selanjutnya itu pembuatan dokumen perencanaan guru, yaitu meliputi silabus, program tahunan yaitu kota, atau program semester yaitu promes. Yang kedua itu kegiatan selama semester atau harian atau mingguan dan mingguan. Nah, fokus pada pelaksanaan teknis di kelas dan pemantauan rutin, yaitu kegiatannya adalah penyusunan RPP atau modul ajar, jadi membuat skenario pembelajaran harian sesuai materi, pengisian jurnal atau agenda kelas, mencatat materi yang telah diajarkan dan kehadiran siswa, terus melaksanakan KBM atau proses interaksi belajar mengajar di kelas sesuai jadwal, evaluasi formatif,
melakukan kuis atau penilaian harian untuk mengukur pemahaman materi tertentu. Nah, kegiatan yang ketiga itu kegiatan akhir semester atau tahun aktivitas yang berfokus pada penilaian hasil belajar dan pelaporan. Nah, di antara kegiatannya yaitu penyelenggaraan ujian, yaitu mengkoordinasikan jadwal, pembuatan kisi-kisi soal, hingga pelaksanaan ujian semester. Pengelolaan nilai yaitu mengumpulkan dan menganalisis nilai dari berbagai komponen penilaian. Selanjutnya pengisian laporan hasil belajar atau rapor, yaitu mendokumentasikan kemajuan siswa secara tertulis. Selanjutnya evaluasi program, yaitu menilai efektivitas kurikulum yang telah berjalan untuk perbaikan di periode berikutnya. Nah, selanjutnya ada peran guru dalam administrasi. Berikut ini ada beberapa peran guru atau peran utama dalam administrasi kurikulum. Yang pertama itu implementer atau pelaksana. Guru bertugas menjalankan kurikulum yang telah disusun oleh pemerintah atau lembaga. Dalam peran ini, fokus utama guru adalah mengaplikasikan kurikulum dalam kegiatan belajar mengajar, memastikan materi sampai kepada siswa sesuai dengan standar kompetensi yang diterapkan. Terus yang kedua itu ada adapter. Adapter itu adalah penyelarasan, yaitu kurikulum nasional seringkali bersifat umum. Di sini, guru berperan untuk menyelaraskan kurikulum dengan kondisi lokal seperti menyesuaikan materi dengan karakteristik siswa di kelas, mengaitkan bahan ajar dengan kebutuhan daerah atau lingkungan sekolah, yaitu kontekstualisasi. Nah, yang selanjutnya itu ada developer atau pengembang. Jadi guru memiliki kewenangan untuk mendesain kurikulum secara mikro. Kegiatan ini meliputi menyusun silabus dan RPP atau modul ajar, menentukan metode pembelajaran, media yang digunakan, hingga sistem evaluasi yang paling efektif, memilih sumber belajar tambahan di luar buku teks utama. Nah, peran yang keempat itu ada researchers atau peneliti. Jadi, guru berperan mengevaluasi keberhasilan kurikulum melalui data di kelas. Hal ini biasanya dilakukan melalui penelitian tindakan kelas PTK atau disingkat dengan PTK. Nah, jadi kegiatannya apa? Yaitu menguji apakah metode tertentu berhasil meningkatkan hasil belajar, menganalisis kekurangan kurikulum saat ini untuk memberikan masukan bagi perbaikan di masa depan. Adapun kesimpulan dari pembahasan kita tentang materi kurikulum. Nah, adapun kesimpulan dari pembahasan kita tentang administrasi kurikulum. Jadi, administrasi kurikulum adalah jantung dari seluruh proses pendidikan di sekolah. Administrasi ini bukan sekedar urusan dokumen kertas seperti RPP atau jadwal, melainkan sebuah sistem manajemen yang memastikan setiap aktivitas pembelajaran memiliki arah, tujuan, dan ukuran keberhasilan yang jelas.